Pada suatu ketika, ada seseorang yang sedang tersesat di tengah-tengah padang pasir. Karena sudah berhari-hari tersesat dan tersasar, dan tentunya kehausan dan juga kelaparan. Seseorang ini kemudian berdoa kepada Allah, meminta makanan, meminta pertolongan, karena perutnya juga sudah terasa amat sakit. Tiba-tiba terdengar sebuah suara, "Baiklah, aku akan sembuhkan penyakit dan memberimu makan. Makanlah pasir di hadapanmu itu, perutmu akan kenyang dan rasa sakit perutmu akan sembuh." Kemudian seseorang tersebut memakan pasir yang ada di hadapannya, lalu perutnya kenyang dan rasa sakit pada perutnya mendadak hilang. Beberapa waktu kemudian, singkat cerita, ketika sudah keluar dari padang pasir tersebut, orang ini kembali mengalami sakit perut karena dia ingat bahwa ketika dia memakan pasir perutnya akan sembuh. Orang ini kemudian mencari pasir dan kemudian memakannya dengan harapan agar sakit pada perutnya hilang. Namun apa yang terjadi? Sesaat setelah memakan pasir tersebut, perutnya malah terasa semakin sakit. Dia pun bertanya kepada Allah, "Ya Tuhan, kenapa perutku semakin sakit, padahal aku sudah memakan pasir ini?" Tiba-tiba kembali terdengar suara, "Siapa yang mengatakan bahwa pasir itu bisa menyembuhkanmu? Yang menyembuhkan itu aku. Kau meminta padaku untuk sembuh, maka aku sembuhkan engkau dengan perantara pasir. Yang saat ini kamu tidak meminta kepadaku. Justru kamu berharap disembuhkan oleh pasir itu." Pesan moral dari cerita ini tentu sangat baik, yaitu minta dan berharaplah hanya kepada Allah, bukan berharap kepada ciptaannya. Adapun pesan lain dalam cerita ini adalah hoax. Allah tidak pernah menjawab doa manusia berupa perbincangan langsung sebagaimana demikian. Allah tidak pernah memerintahkan memakan pasir sebagai obat sakit perut. Cerita seperti ini sepenuhnya adalah kebohongan. Allah tidak bisa ditakwil secara serampangan secara demikian, dianalogikan, dikiaskan, diumpamakan sebagaimana demikian. Tentu niat dari cerita ini adalah baik, di mana adalah perumpamaan agar kita meminta kepada Allah saja, bukan berharap kepada makhluk. Namun perumpamaan yang demikian adalah perumpamaan yang buruk, tidak benar, salah, dan terlarang. Allah bukanlah entitas untuk diperumpamakan, dikiaskan, dianggap seperti sedang mengobrol langsung sebagaimana ngobrol dengan atasan ataupun dengan teman. Tidak pula Allah boleh diserupakan dengan apapun kecuali adanya dalil-dalil sahih yang mendasarinya. Contoh, Siti Hajar yang menjejakkan kakinya ke tanah atau dalil tentang air Zam-Zam. Dari cerita berikut adalah sebagai contoh agar kita semua menjadi tahu bahwa pada dasarnya kita sangat senang akan cerita. Dongeng, cerita bohong, dibohongi, padahal itu tidak nyata, tidak benar, melainkan kebohongan. Dari cerita tersebut, diharapkan kita semua menjadi faham bahwa niat baik dalam rangka agama ini, bahkan dalam rangka tauhid, dalam rangka ketaatan kepada Allah, tidaklah cukup, bahkan salah, tidak benar. Pastikan ada dalil-dalil sahih, kebenaran, cerita, dan metode dakwah yang benar dalam rangka tauhid, ataupun dalam rangka ketaatan kepada Allah. Dari cerita berikut, kita menjadi peka bahwa ada beberapa ustadz yang melakukan hal-hal seperti demikian. Mungkin karena diawali niat baik, beberapa di antara mereka bercerita tanpa landasan dalil. Mereka berdongeng, mereka membohongi umat dengan cerita bohong, perumpamaan, dan analogi yang sesat. Terlebih apabila mengumpamakan atau menyerupakan Allah dengan makhluk, mengkiaskan Allah dengan makhluk, termasuk mereka mentakwil nama-nama dan sifat Allah. Padahal Allah tidaklah sebagaimana demikian. Padahal dakwah ini tidaklah demikian. Padahal terkait agama ini
bukanlah diawali atau dengan metode niat baik, asalkan baik, melainkan terkait dakwah ini, terkait agama Allah, terlebih terkait dengan nama dan sifat Allah, haruslah dengan niat, cara, metode yang benar, dengan landasan dalil-dalil yang sahih, jelas, jernih, murni, dan clear, bukan cerita dongeng suatu hari di padang pasir.